Halo, selamat berjumpa kembali siswa-siswa hebat sekalian. Pada saat ini kita bertemu untuk membahas lanjutan dari seni rupa kita, yaitu bidang menggambar model atau menggambar bentuk. Sekarang ini kita membahas prinsip-prinsip seni rupa. Ya, jadi prinsip-prinsip seni rupa ini ada beberapa jenis, beberapa poin. Prinsip yang pertama namanya adalah perspektif, yaitu penggambaran objek berdasarkan kesan pandangan mata. Apakah objek itu dekat dari mata, dia agak besar. Kalau objek itu jauh dari mata, dia mengecil. Prinsip yang kedua namanya adalah komposisi, yaitu cara menyusun dan mengatur gambar sebagai model sehingga hasilnya tampak bagus dan menarik. Ya. Jadi komposisi ini terdiri dari 3 jenis juga, namanya komposisi simetris, yaitu gambar disusun dalam bidang gambar itu seimbang antara kiri dan kanan. Yang kedua namanya komposisi simetris, yaitu tidak ada keseimbangan antara kiri dan kanan, tetapi tetap memperhitungkan segi keindahannya, ya. Dan yang ketiga itu namanya komposisi sentral, yaitu bidang gambar yang tempat meletakkan gambar itu menjadi pusat perhatiannya adalah di tengah. Jadi gambar-gambar disusun pusat perhatiannya ada di tengah-tengah bidang gambar. Kemudian prinsip yang ketiga adalah proporsi, yaitu perbandingan ideal antara bagian satu dengan bagian yang lain dalam sebuah objek gambar. Ya. Prinsip yang keempat itu adalah keseimbangan atau keselarasan antara bidang gambar, objek gambar dari gambar yang dihasilkan. Prinsip yang kelima adalah kesatuan, ya, atau keserasian dan pengaturan objek sehingga benda-benda itu memiliki kesan ruang, kedalaman, dan saling mendukung. Kemudian prinsip yang keenam namanya adalah irama atau ritme, yaitu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Prinsip yang ketujuh itu namanya adalah harmoni atau keselarasan, yaitu penggambaran objek yang memberikan kesan kesesuaian antara bagian yang satu atau objek yang satu dengan objek yang lain. Ya. Prinsip yang kedelapan adalah pencahayaan dan bayang-bayang. Ini bagaimana kita membuat gambar benda itu seolah ada yang kena cahaya dan tidak. Prinsip yang kesembilan, layout, ya. Layout itu adalah penggambaran benda ini disesuaikan dengan bidang gambar. Misalnya kalau gambar objeknya, bidang gambar itu kita membuat gambar objek gambar yang tinggi, maka kita butuh bidang yang sifatnya portrait, ya. Yang ke-10, prinsip yang ke-10 namanya plastis atau plasticitet, yaitu kesan natural dari gambar yang seolah seperti benda aslinya. Jadi lukisan kita itu mampu dilihat oleh orang yang melihatnya bahwa ini seolah adalah gambar yang asli karena didukung oleh sifat-sifat anatomi tadi, ya, warna, tekstur, pencahayaan, bayang-bayang dan sebagainya. Sekarang kita lihat bagaimana alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar model. Ya, alat dan bahan. Yang pertama pensil, ya. Pensil itu ada yang keras, ada yang lembut. Nah, makin tinggi nilai H-nya, maka sifatnya makin keras. Kalau makin banyak, makin tinggi nilai B-nya, sifatnya makin lembut. 5H, 6H makin keras. 2B, 3B itu makin lembut. Yang kedua, penghapus. Nah, kita pilih penghapus yang sesuai dengan keadaan kertas kita. Dan alat atau bahan yang ketiga namanya adalah kertas. Ya, kita tahu, ya, kertas itu ada yang kita cari kertas yang bersih, yang bagus, ya, jangan terlalu tipis, ya, dan warnanya betul-betul putih. Dan alat yang keempat namanya pewarna. Pewarna ini ada beberapa jenis. Yang pertama kita bisa menggunakan pensil warna. Yang kedua kita bisa menggunakan krayon. Yang ketiga kita bisa menggunakan cat air. Yang keempat kita bisa menggunakan cat poster, ya. Dan yang kelima kita juga bisa menggunakan tinta bak atau tinta Cina. Nah, sekarang kita lihat bagaimana tekniknya. Teknik menggambar model ini juga ada beberapa jenis. Teknik yang pertama teknik linear. Teknik linear ini kalau kita hanya menggambar menggunakan garis saja. Ada garis lengkung, garis silang, arsir dan sebagainya. Teknik yang kedua adalah sistem blok atau siluet, yaitu sebuah objek gambar
kita warnai, kita blok semua seperti kita memblok sebuah objek gambar pada komputer atau di laptop kita. Teknik yang ketiga namanya arsir ya. Arsir kita menggunakan garis-garis lurus aja atau garis silang dan sebagainya. Nah, yang keempat itu namanya adalah teknik dusel. Dusel itu kita menggambar di mana pensil itu direbahkan. Jadi sehingga kesannya nanti pensil itu tebal ya. Yang kelima ada namanya teknik pointillist. Pointillist ini artinya kita menggambar objek dengan menggunakan titik. Tetapi tetap juga memperhitungkan pencahayaannya. Teknik yang keenam itu namanya adalah akuarel ya, atau kita menggunakan teknik transparan dengan menggunakan cat air. Teknik yang ketujuh itu namanya adalah cat plakat. Cat plakat ini adalah menggambar dengan sapuan bahan cat poster atau lebih tebal dan lebih kasar dibanding dengan menggunakan cat air. Sekarang kita lihat bagaimana tahapan-tahapan dalam menggambar model. Tahapan-tahapannya harus kita sesuaikan dengan apa yang akan kita buat. Yang pertama itu kita mempersiapkan bahan dulu ya. Kita menyusun objek. Kemudian yang kedua kita mulai membuat sketsa, yaitu garis-garis kabur atau garis-garis ukuran globalnya saja. Yang ketiga kita menyusun bagian-bagian gambar sehingga menjadi utuh. Dan yang keempat kita terapkan salah satu teknik. Ya itu tadi kan ada teknik plakat, apakah tekniknya cat air, apakah tekniknya cat poster dan sebagainya. Langkah kelima kita berikan kesan gelap terang. Langkah keenam kita buat dan kita perjelas bagian-bagian yang penting. Dan langkah yang ketujuh itu namanya adalah kita penyelesaian akhir atau finishing. Mana yang kurang bagus kita perjelas, mana yang kabur kita perjelas, sehingga gambar itu menjadi lebih sempurna. Oke. Nah, demikianlah tahapan teknik dan prinsip dalam menggambar model. Nah, sekarang ini silakan kamu diskusikan dengan kawan kamu atau kamu jawab dengan pendapat kamu sendiri sebagai komitmen, sebagai komentar dari apa yang kita pelajari saat ini ya. Yang pertama, jelaskanlah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menggambar model. Yang kedua, apakah arti keseimbangan dalam menggambar model. Yang ketiga, jelaskanlah pengertian teknik pointillist dalam menggambar model. Yang keempat, apakah pengertian menggambar model? Dan yang kelima, jelaskanlah perbedaan antara komposisi sentral, komposisi simetris, dan komposisi asimetris dalam menggambar model. Oke, selamat bekerja.